In 1985, in a town just outside Boston. Diawali malam Natal, seorang anak bernama John Bennett menerima hadiah berupa boneka beruang dari kedua orang tuanya. John sangat menyukai boneka tersebut yang kemudian diberi nama Teddy, dan sejak saat itu John pun merasa bahwa dirinya kini telah memiliki sahabat. Hingga pada suatu malam ketika John akan pergi tidur, dia sempat berdoa dan berharap agar Ted bisa berbicara, agar mereka bisa menjadi sahabat untuk selamanya. Beruntung bagi John memilih malam yang sempurna untuk membuat harapan tersebut, karena di keesokan harinya secara ajaib Ted menjadi boneka hidup. Walaupun awalnya John terkejut, namun dia pun tersenyum bahagia dan langsung memeluk Teddy. Lalu, John menunjukkan Teddy yang telah hidup ini kepada kedua orang tuanya. Merry Christmas, everybody! Meskipun sempat ketakutan, namun setelah dijelaskan oleh John, kedua orang tuanya pun akhirnya bisa menerima keajaiban boneka beruang Teddy. Dan tidak butuh waktu yang lama, berita mengenai boneka beruang yang bisa hidup pun menyebar ke seluruh dunia yang kemudian membuat Ted menjadi selebritis. Hello, Teddy. For some reason I thought you were going to be taller. I thought you were gonna be funnier. Walau begitu, Ted tidak pernah sekalipun melupakan sahabat terbaiknya John. Waktu pun terus berlalu. John dan Ted selalu menghabiskan waktu bersama seperti yang dilakukan pria dewasa lainnya, mulai dari mabuk, mengonsumsi ganja, dan menggoda-menggoda wanita. Bahkan ketika John memiliki pacar bernama Lori, Ted masih mengikuti John untuk tinggal bersama di rumah Lori. Masalah dimulai ketika John serta Lori pulang dari perayaan hari jadi hubungan mereka, di mana Lori mendapati Ted memasukkan 4 wanita bayaran ke dalam rumahnya dan membuat semuanya menjadi kacau. Ditambah lagi ada kotoran manusia di lantai rumah yang tentu saja membuat Lori menjadi sangat marah kepada Ted. Oh my God! I got some on my thumb! No! No, yes, I did! Never could put that here again! Oh my... Singkat cerita, ketika John sedang membawa Ted ke akuarium, John pun mencoba menjelaskan bahwa hubungannya dengan Lori sedang dalam masalah dan mereka membutuhkan sedikit ruang untuk itu. Ted diminta agar pindah dari rumah Lori. Walaupun Ted sangat berarti bagi John, namun di sisi lain John juga sangat mencintai Lori, dan John juga berjanji akan selalu ada jika Ted membutuhkan bantuannya, bahkan hanya untuk main sekalipun. Mendengar hal itu, Ted pun paham permintaan John. Bring it in, you bastard. Come on. I love you! Fuck. Shit. Keesokan harinya, John mengantarkan Ted untuk melamar pekerjaan di sebuah toko swalayan. Ted harus bekerja karena dia membutuhkan uang untuk membayar apartemennya sendiri. Ketika sedang interview, Ted ngata-ngatain bos, tetapi kocaknya si pemilik toko justru langsung menerima Ted karena menganggapnya sangat berani. That's because everyone's mouth is usually full of your wife's box. You're hired. Shit. Sepulang dari kerja, Ted bersama John berjalan di sebuah taman untuk menikmati ganja. Tiba-tiba, mereka didekati oleh seorang pria bernama Donnie bersama anaknya yang bernama Robert, di mana mereka mengaku sebagai penggemar berat dari Ted. Namun di balik itu, ternyata Donnie ingin membeli Ted, namun dengan tegas ditolak oleh John. Karena menerima penolakan, Donnie kemudian memberi alamat serta nomor teleponnya kepada John jika saja suatu saat John berubah pikiran. Will do. Look, here it goes in a really important pocket for really important stuff.
Di malam harinya, John membantu Ted pindah ke rumah sewa baru yang akan ditinggali oleh Ted sendirian. Dan ini situasi terberat bagi keduanya karena setelah puluhan tahun bersama, kini mereka harus tinggal di tempat yang berbeda demi kebaikan bersama. Keesokan harinya, Lori mengucapkan terima kasih kepada John karena telah mau melakukan perubahan besar dalam hidupnya demi hubungan mereka. Sedangkan Ted yang kini bekerja sebagai seorang kasir mendapati karyawan baru bernama Tammy, dan sejak pandangan pertama Ted pun jatuh cinta. Singkat cerita, ketika sedang bekerja, John ditelepon oleh Ted yang mengajak untuk datang serta menghisap ganja. Awalnya John sempat menolak karena dia sedang berusaha menjadi dewasa demi Lori. Namun, karena Ted menawarkan video DVD yang diinginkan oleh John pun tidak bisa menolak. John meminta izin pulang kepada bosnya dengan alasan Lori sedang terluka karena digigit seekor anjing. Well, go. Take care of it. Let me know how she is. Thank you. Go. Singkatnya, John serta Ted menghabiskan waktu dengan menonton video serta menghisap ganja sambil membahas pekerjaan mereka. Tidak lupa, Ted juga menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang gadis bernama Tammy. Brandy, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Brandy Lynn, Heather Lynn, Tammy Lynn. Di hari berikutnya, Ted dipergoki oleh bosnya sedang bercocok tanam dengan Tammy di dalam gudang. Akibatnya Ted pun dipanggil ke kantor untuk diinterogasi. Namun setelah mendengarkan penjelasan Ted yang tidak masuk akal, pemilik toko justru mempromosikan jabatan Ted. I'm promoting you. You got a lot of problems, don't you? Malam hari, setelah pulang bekerja, Ted tiba-tiba dihampiri oleh Donnie yang mencoba membujuk Ted agar mau ikut dengannya dengan menjanjikan uang pinjaman serta tempat tinggal yang lebih bagus. Namun dengan tegas Ted menolaknya. Setelah itu Ted juga membuat kencan bersama dengan John serta Lori. Namun acara yang seharusnya menyenangkan tersebut justru berakhir dengan pertengkaran antara Ted dan Lori akibat kesalahpahaman. You know what? I gave birth once, bitch. I could kick your fucking ass, and you better never show your face around Quincy. Di sini juga Lori ternyata telah mengetahui bahwa tadi siang John pergi dari kantornya untuk mendatangi Ted, dan hal itu membuat Lori marah kepada John. Namun segera John meminta maaf dan meminta satu kesempatan lagi untuk merubah segalanya. Di malam berikutnya, Lori mengajak John untuk mendatangi pesta di rumah bosnya yang bernama Rex. Sebenarnya Rex sangat menyukai Lori dan telah berkali-kali membujuk Lori untuk menjalin hubungan dengannya. Namun hal itu tidak pernah terwujud karena Lori mencintai John. Tidak lama kemudian, Rex mengajak John untuk minum bersama di ruangan lain. Dan dalam perbincangan mereka, tiba-tiba John ditelepon Ted yang memintanya untuk datang ke rumah karena Ted mengadakan pesta. Awalnya John menolak karena dia sedang bersama Lori, namun karena di rumah Ted ada Sam J. Jones yang mana merupakan idola masa kecil mereka, John pun tidak bisa menolak kesempatan itu. John kemudian meminta bantuan dari Rex untuk menutupi kepergiannya dari Lori dan berjanji akan kembali dalam 30 menit. I'm gonna have sex with your girlfriend. Sesampainya di rumah Ted, John segera bertemu dengan idola masa kecilnya Flash Gordon. Pada akhirnya mereka pun berpesta mulai dari memakai kokain, mabuk, menghisap ganja, bertengkar dengan tetangga, hingga pada akhirnya John pun menyadari bahwa sudah terlalu lama. Ketika John bergegas untuk kembali, tiba-tiba saja Lori sudah muncul di depan rumah Ted. Dan pertengkaran hebat terjadi.
Lori kemudian mengusir John dari apartemennya serta meminta kunci mobilnya dan mengakhiri hubungan mereka, lalu pergi meninggalkan John sendirian tanpa mau mendengarkan penjelasan apapun. Ted yang belum mengetahui pertengkaran ini lantas kembali mengajak John untuk berpesta lagi. Namun karena John yang merasa hidupnya baru saja berakhir menyalahkan Ted atas kejadian ini, di mana Ted yang tidak tahu apa-apa sempat minta maaf, namun John tidak bisa menerimanya dan sempat mengatakan bahwa dia tidak mau lagi bertemu dengan Ted, lalu pergi dengan berjalan kaki. John kemudian tinggal sendirian di sebuah hotel, dan malam ini adalah malam terberat bagi John, Lori, dan juga Ted. Keesokan harinya di tempat kerja Lori, Rex yang mendengar bahwa Lori kini telah jomblo. Rex mencoba merayunya serta meminta Lori untuk memberinya kesempatan dengan pergi bersamanya ke sebuah konser musik. Karena Lori tidak ingin terus larut dalam kesedihan, dia pun akhirnya menerima ajakan Rex. Di malam harinya, Ted tiba-tiba mendatangi hotel John untuk memberitahunya bahwa Lori sedang pergi bersama Rex ke sebuah konser musik. Di sini juga Ted mencoba menjelaskan bahwa John menyalahkan Ted atas hal yang dilakukan oleh John sendiri. Ted tidak pernah memaksa John untuk datang ke pestanya, semua itu adalah pilihan John sendiri. Namun pembicaraan mereka ternyata tidak berjalan dengan baik hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Ted melawan John. Why are you crying? My dick is pushed by the TV. Setelah berakhirnya pertarungan, Ted dan John pun saling memaafkan karena mereka merasa masih saling menyayangi sebagai sahabat. Di sini kembali Ted mengajak John untuk pergi ke konser musik demi mendapatkan kembali hati Lori. Singkat cerita, di konser musik ini ternyata Ted mengenal sang vokalis band yang akan mengisi acara tersebut. Sehingga John lantas mendapatkan akses untuk bernyanyi di atas panggung, di mana John kemudian mempersembahkan lagu untuk wanita tercintanya Lori. Sebuah lagu yang menjadi kenangan ketika mereka pertama kali bertemu. Dan yap, suara John hancur total sehingga membuat para penonton memaki John untuk berhenti. All I wanted was a sweet distraction. Still better than Katy Perry. We move as one. Oh, Jesus. Keesokan harinya Ted mendatangi rumah Lori untuk memberi penjelasan bahwa apapun yang dilakukan John, semua itu adalah salahnya. Dan jika Lori mau memberi kesempatan kepada John, Ted pun bersumpah untuk pergi dan tidak akan kembali ke dalam kehidupan John untuk selama-lamanya. Walaupun itu penawaran yang bagus, namun Lori tidak ingin Ted melakukan hal tersebut. Masalah ini hanya antara John dan dia yang sepertinya tidak bisa lagi diperbaiki. Namun kembali Ted meyakinkan Lori bahwa sikap John itu dikarenakan keberadaannya. Dan jika Lori mau menemui John walau hanya sekadar berbicara, Ted pun berjanji akan menghilang saat Lori sudah pulang nanti. Akhirnya Lori pun setuju untuk menemui John di sebuah kafe. Dan tidak lama kemudian setelah kepergian Lori, tiba-tiba Donnie bersama anaknya datang dan langsung menculik Ted. Fuck. Di sisi lain, Lori dan juga John akhirnya kembali bertemu. Di sini John segera mengatakan bahwa dia sangat menyesal dan siap untuk berubah. Namun John meyakinkan Lori kalau dia tidak ingin lagi memaksanya. Maka dari itu, John tidak akan memohon lagi kepada Lori untuk kembali dengannya karena John sadar bahwa selama ini dia hanya menjadi pacar yang menyebalkan dan tidak sepantasnya untuk bersama Lori. John juga berharap setidaknya mereka masih berteman. Setelah mengatakan itu, John pun pergi meninggalkan Lori.
Sementara itu, Ted mengalami nasib naas setelah dibawa ke rumah Donnie dan menjadi mainan Robert, di mana Ted yang berbicara kasar lantas membuat Robert marah dan menarik telinganya hingga robek. Menyadari situasinya dalam bahaya, Ted kemudian mengajak Robert untuk bermain petak umpet dan Ted mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Akan tetapi sesampainya di depan pintu keluar, dia mendapati Donnie sedang menari di depan televisi. Ted pun beralih menuju dapur dan mendapati stapler yang kemudian digunakan untuk menyambung kembali telinganya, lalu bergegas untuk menghubungi John menggunakan telepon rumah Donnie. Di sisi lain, John yang sedang berjalan kemudian diminta oleh Lori untuk masuk ke mobil karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Di waktu yang sama, John beberapa kali menerima telepon dari nomor Donnie yang sudah dia blokir. Awalnya, John mengabaikan panggilan tersebut. Namun, karena telepon terus berbunyi, dia pun akhirnya menerima panggilan itu dan betapa terkejutnya John setelah mendapati suara Ted yang mengaku telah diculik oleh Donnie. Namun sebelum Ted mengatakan di mana dia sekarang, Donnie berhasil mencabut kabel teleponnya. Beruntung John masih menyimpan alamat rumah Donnie di dalam dompetnya dan dengan bantuan dari Lori, John pun bergegas untuk mendatangi rumah Donnie. Sementara itu, Donnie menyadari keadaannya tidak aman kembali memasukkan Ted ke dalam karung lalu membawanya pergi dengan sebuah mobil. Beruntung, John serta Lori masih sempat melihat mobil Donnie dan pengejaran pun terjadi. Dalam pengejaran ini, Ted sempat berhasil melompat ke depan mobil Lori, namun sayang Donnie yang menyadari hal itu dengan cepat melakukan pengereman dan membuat Ted kembali jatuh ke dalam mobil Donnie. Hingga pada akhirnya Ted berhasil membuat mobil Donnie mengalami kecelakaan dan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke dalam gedung stadium. Namun langkahnya tidak mudah karena Donnie bergegas mengejarnya. Di sisi lain, Lori serta John yang ikut masuk ke dalam gedung sempat memberi bogem mentah kepada Robert. Can't have my teddy bear! Sementara itu, Ted mencoba melarikan diri dari Donnie dengan menaiki sebuah menara, namun sayang Donnie berhasil meraih kaki Ted yang justru secara perlahan membuat badan Ted menjadi sobek, yang pada akhirnya hal menyedihkan pun terjadi. Di waktu yang sama, Donnie yang menyadari kedatangan para polisi lantas bergegas untuk melarikan diri, sedangkan John dan Lori berusaha untuk mengumpulkan kapas yang berserakan dari dalam tubuh Ted. Dalam kejadian ini, Ted sempat memberi pesan terakhir kepada John agar tidak lagi kehilangan Lori karena Lori adalah bagian penting dari kehidupan John, sebelum akhirnya Ted berubah menjadi boneka biasa. John serta Lori pun bergegas membawa Ted pulang dan berusaha untuk menjahit kembali tubuh Ted. Namun sayang, usaha tersebut tetap tidak bisa membuat Ted kembali hidup. Dan ketika John sedang tidur karena kelelahan, Lori yang tidak bisa membiarkan John larut dalam kesedihan, lantas pergi menatap jendela dan membuat sebuah harapan. Keesokan harinya ketika John bangun tidur dan melihat keadaan Ted, tiba-tiba Ted! I'm alive, Johnny. So I'm a little fucked up. But I'm just kidding you. I thought it'd be fun. kedua sahabat itu pun berpelukan bahagia dan John segera menyadari bahwa Lori yang telah membuat harapan agar Ted bisa kembali. Namun Lori mengatakan bahwa dia hanya berharap agar kehidupannya kembali. Pada akhirnya mereka bertiga pun kembali hidup bahagia, di mana John menikahi Lori dan Ted masih menjalin hubungannya dengan Tammy. Sedangkan Rex akhirnya menyerah untuk mengejar Lori dan tidak lama kemudian mengalami depresi berat lalu meninggal karena penyakit saraf.
Sementara Donnie akhirnya ditangkap oleh polisi atas tuduhan penculikan boneka, namun tuduhan itu segera dibatalkan setelah semua orang menyadari betapa bodohnya tuduhan itu. Sedangkan anaknya bernama Robert mulai berolahraga dan menurunkan berat badan hingga pada akhirnya menjadi Taylor Lautner. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan film lainnya. Silakan like dan komen ya bro. Be nice to others and see you next time. Peace.